Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pertemuan pagi hari ini. Kemarin kita sudah membahas mengenai dua bab secara sekaligus, yaitu dalam mata kuliah teori hukum dan sejarah hukum. Tapi kita masuk ke dalam teori hukum terlebih dahulu ya. Ini bab yang ketiga atau bab yang terakhir dari mata kuliah teori hukum. Oke teman-teman, selanjutnya akan dipaparkan secara langsung oleh Bapak Dr. Sukrisno. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Bagas. Baik, saya akan menyelesaikan kuliah ini dengan bab terakhir tentang fungsi hukum dalam perspektif emansipasi masyarakat. Dalam perspektif emansipasi masyarakat itu, hukum itu disebut ada yang hukum yang represif, ada hukum yang otonom, ada hukum yang responsif. Alkisah pernah kita mendengar Pak Habibie itu menciptakan pesawat ya, CN 235 ya. Di situ mesinnya masih tidak berupa mesin jet, tapi berupa baling-baling yang di luar itu. Lalu ada orang Madura yang pertama kali naik pesawat. Biasa kan? Waktu dia naik pesawat itu kan AC-nya belum normal, sehingga panas sekali. Lalu tengok kanan, tengok kiri. Maksudnya dia mencari kipas bagaimana supaya hawanya bisa dingin di dalam pesawat itu. Kebetulan dia duduknya di berdekatan dengan jendela dan pas ada sayapnya. Dan di situ ada baling-baling besar. Apa komentar dari orang Madura? Ya apa sih? Pak Habibie ini katanya pinter tapi kok bodoh. Panasnya di dalam, tapi kipas anginnya kok ditaruh di luar. Tepuk tangan. Nah, ini kita akan mencoba menerangkan bagaimana fungsi hukum supaya hukum itu bisa mengikuti beremansipasi dari kepentingan masyarakat. Kita mulai dulu. Ya, kita mulai dulu. Ya, bentar. Ya, baik. Kita mulai dulu. Ada trouble ini. Mau ngambil helm ada kata putih. Orang sing bukan. Ini belum bisa dipindah. Oh, sampun. Ya, baik. Saudara sekalian, jadi saya tadi katakan hukum itu ada hukum represif, hukum yang otonom, dan hukum yang responsif. Philip Nonet mengatakan ada 3 keadaan dasar mengenai hukum. Hukum yang represif yaitu hukum sebagai alat kekuasaan represi. Yang kedua, hukum otonom artinya hukum sebagai suatu pranata yang mampu menetralisasi represi. Dan hukum yang responsif yaitu hukum sebagai suatu sarana yang merespon terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi masyarakat. Ciri dari hukum represif itu apa? Eksistensi hukum tidak otomatis menjamin adanya keadilan. Ini zaman orde lama itu, ya, termasuk orde baru ya. Keadilan yang
Jadi tatanan hukum ada pada titik tertentu terikat pada status quo dan membuat kekuasaan lebih efektif. Jadi dia ingin mempertahankan kekuasaan yang sudah ada. Itu represif. Kekuasaan pemerintah dikatakan represif bila kekuasaan itu tidak memberi perhatian pada kepentingan pihak yang diperintah. Kekuasaan itu cenderung meremehkan kepentingan masyarakat. Sehingga kekuatan masyarakat, posisi masyarakat menjadi lemah. Penggunaan bentuk represif yang paling nyata yaitu memaksakan, mendukung pemerintah dan meredam pembangkangan, ya, menumpas protes, tuh ada demonstrasi itu ditumpas. Nah, hukum yang represif karakteristiknya satu, lembaga hukum langsung berada di bawah kekuasaan politik. Kelestarian kekuasaan merupakan perhatian. Badan pengawasan seperti kepolisian menjadi pusat kekuasaan yang berdiri sendiri. Suatu rejim dengan hukum ganda melembagakan keadilan kelas, ya, kelas Brahmana, Waisya, Sudra, ya, ada kelas yang atas, menengah. Maka dulu ada dikatakan, ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya memang orang kaya mempunyai fasilitas, orang kere lah piye meneh. Ada pelembagaan keadilan kelas. Sedangkan hukum yang otonom ini sudah mulai berkembang, otonom. Dengan munculnya hukum yang otonom, tatanan hukum menjadi suatu alat yang menjinakkan represi. Disebut dengan rule of law. Ya, pada pemerintahan itu berdasar hukum katanya. Tetapi dalam kenyataan hukum yang otonom itu masih ada baiknya. Sedikit karena hukum dipisahkan dari politik. Tatanan hukum mendukung model aturan, yang penting aturan ini. Dan di situ taat pada pengadilan, putusan pengadilan, setia pada hukum. Nah, dari 3 hukum nilai dasar dalam masyarakat itu yang baik adalah hukum yang responsif. Maka kita sering mendengar pemerintah harus responsif dong, hukumnya harus responsif dong. Artinya hukum yang memperhatikan kepentingan masyarakat, hukum yang disesuaikan dengan konteks sosial, di mana hukum itu berlaku seperti yang dikatakan oleh Philip Nonet bahwa hukum yang realis adalah membuat hukum yang lebih respon terhadap kebutuhan sosial. Argumentasinya adalah pembangunan hukum yang dinamis meningkatkan kewenangan dari tujuan pertimbangan. Ciri pembeda dari hukum yang responsif adalah mencari nilai-nilai yang tidak tertulis juga di dalam peraturan dan kebijaksanaan. Jadi kalau hukum represif itu pasif, di mana adaptasi institusi hukum terhadap sosial politik bersifat oportunistik. Kalau hukum yang otonom itu reaksi terhadap keterbukaan tanpa pandang bulu, penolakan terhadap semua dipikirkan adalah pemberian terhadap otoritas. Sedangkan responsif adalah menyelesaikan ketegangan tersebut dengan mengadakan responsif terhadap keterbukaan atau adaptif untuk mendorong kapasitas yang bertanggung jawab. Dengan demikian adaptasi yang diskriminatif dan selektif. Selanjutnya dikatakan bahwa hukum represif itu memelihara 2 hal. Menguasai paham yang berkaitan agama, dan yang kedua memikirkan pokok persoalan pendekatan sosial yang integratif. Ini tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh teori hukum nanti dibaca sendiri. Saya kira itu cukup secara hukum. Teori hukum sudah selesai. Silakan nanti saudara coba menjawab soal-soal itu dalam tulisan yang ada di dalam lembar jawab
kertasnya, Mas, folio. Sedangkan untuk makalah ya boleh diketik lah. Tapi saya akan melihat ini turunan apa enggak, ya ada nilai sendiri. Bahkan kedua-duanya nanti kena sanksi ya. Lebih baik kita mulai pertama dengan teori hukum itu supaya hukum kita baik ya, jujurlah untuk diri kita sendiri. Permohonan maaf segala kekurangan. Terima kasih. Semoga lulus semua, masuk dalam semester 2, nanti ketemu Pak Krisno lagi. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mas Bagas. Duh, suara teh. Ijen sejarah hukum. Oke teman-teman, ini tadi sekilas mengenai materi teori hukum, khususnya teori hukum dalam perkuliahan teori dan sejarah hukum. Tapi pada pertemuan ini kita membahas dan mengupas tuntas tentang materi teori hukum di program Magister Ilmu Hukum. Oke teman-teman, sekian pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya untuk membahas dan kita berdiskusi mengenai teori sejarah hukum, materi sejarah hukum. Gitu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.